warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalaimi lil kitabah wal kitabati lil qiraah wal qiraati lil ma'rifah wal ma'rifati lil ibadati lillahi ta'ala amma ba'da. Hadaratul mukarram yang terhormat, kepada dewan juri yang adil dan bijaksana, kepada peserta lomba yang semangatnya luar biasa, serta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Segalanya, King of the King, Lord of the world, and the creator of everything in this world is Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi Azza wa Jalla. Kedua kalinya salawat ma'asalam di qauli lisan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa mengalir deras tercurahkan keharibaan beliau, pemimpin umat, pengorbit cahaya selamat, serta yang mampu membawa syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Ialah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata, namun insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu bahkan berjuta-juta kata dengan tema mencetak generasi Islami di era globalisasi. Berbicara mengenai pemuda, tentu mengingatkan kepada tugas utama kita sebagai seorang pendidik, yakni harus bisa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana pemuda dan pemudi adalah calon pemimpin umat di masa depan. Mereka tidak hanya dituntut untuk bisa cerdas secara akademis, namun juga harus bisa cerdas secara spiritualis, sehingga keberadaan mereka bisa menjawab tantangan zaman, di mana modernisasi, globalisasi semakin mendominasi. Begitu pentingnya peran seorang pemuda, karena pemuda adalah tonggak tolak ukur bagi masa depan keberhasilan suatu bangsa. Bahkan ada sebuah makalah mengatakan, Inna fi yadi subani amral ummati wa inna fi aqdariha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah nasib suatu bangsa, dan di bawah derap langkah kaki mereka hidup suatu bangsa tersebut. Lajeng dos pundi Bapak Ibu caranya agar kita bisa mencetak generasi yang hebat, bermartabat, serta selamat dunia akhirat? Jawabannya adalah kita harus mencetak mereka menjadi generasi yang Qur'ani, yaitu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Ingatlah bahwa Rasulullah pernah bersabda, Taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnatar Rasul. Aku telah meninggalkan kepadamu dua perkara. Jika engkau berpegang teguh kepadanya, niscaya engkau tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnatar Rasul, yaitu sunnah Nabi. Setelah akidahnya kuat, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memberikan ilmu pengetahuan yang lainnya. Tidak cukup hanya ilmu agama saja, juga tidak cukup hanya ilmu dunia saja, tapi keduanya haruslah selaras dan seirama. Bahkan Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
maka hendaklah mereka takut meninggalkan anak-anak mereka di belakang mereka dalam keadaan yang lemah. Maka bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik. Dari ayat tersebut, Profesor Dr. Quraisy Shihab menafsirkan bahwa kita umat Islam haruslah membekali anak-anak kita, mencetak anak-anak kita menjadi generasi yang berpotensi, menjadi generasi yang berkualitas, sehingga bisa mengaktualisasikan potensi yang ada dalam diri kita untuk masa depan kehidupan bangsa. Maka dari itu, marilah kita persiapkan generasi-generasi Islami yang tidak hanya cerdas secara akademisi, namun juga cerdas secara spiritualisasi untuk bekal menghadapi era globalisasi yang semakin mendominasi ini. Anak pesantren menghafal Al-Quran, anak gaul jalan-jalan. Maafkan jika banyak kesalahan karena saya masih belajar. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.